Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham di sektor komoditas, saham-saham batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, dan ke-10 ABMM, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,79% ke harga 6.939. Cukup dalam terkoreksinya, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya kondisi seperti ini ya udah potensi turun dulu ya ISG. Karena udah jebol 7.000 dan 6.980 jebol, memang dia nggak membuat lower low, tapi peluang besar bisa besok membuat lower low ya. Mungkin nggak dia naik kalau kondisi seperti ini. Menurut saya agak berat ya kalau naik tembus 7.000 minggu ini, tapi apapun bisa terjadi, apalagi nanti hari Kamis kalau nggak salah ada pengumuman untuk inflasi Amerika ya. Jadi kita lihat aja nih, masih sama target penurunannya ya. Kalau memang koreksi sampai 2 minggu ke depan tuh 6.800 nih ada di potensi disentuh ya. Untuk ISG kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, kita tarik dari swing low ke swing high atau dari sini juga bisa. Golden ratio-nya ya di 6880. Berarti sedikit lagi ya. Kalau ke golden ratio-nya sampai 6.835. Jadi area ini ya ke situlah untuk ISG dengan kondisi seperti ini ya. Karena minggu kemarin dia udah membentuk lower high dan minggu ini peluang besar membuat lower low. Kalau jebol 6930. Jadi seperti itu. Ya untuk ISG lebih ke wait and see aja dulu. Kalau punya saham-saham big bank atau big cap lainnya ya tunggu aja ISG di 6.800 baru average down. Seperti itu juga bisa. Ya kalau tradingnya berdasarkan IHSG. Dan kalau view jangka menengahnya sampai 3 bulan ke depan ya kalau seperti ini ditarik trennya udah patah kan, udah jebol nih. Mungkin nggak dia besok naik ya, kalau mau naik ya bagus, tapi agak berat menurut saya kalau naik ya besok sampai 7.000 itu ya. Kalau tembus sih ya bagus ya, pokoknya harus tembus lah. Minggu ini kalau tutup di atas 7.000 lagi cukup aman. Tapi kalau besok membuat low baru ya udah siap-siap. Pelan-pelan tetap arahnya akan ke 6.800. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 3.190 terkoreksi 0,31%. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi juga setelah dia gagal ya kondisi seperti ini gap dibuatnya dan hari ini doji. Tapi dengan ISG tadi di bawah 7.000, di bawah 6.980, menurut saya ditinggal dulu gapnya ini ya. Akan ditinggal dan dia turun dulu ke area mungkin 3.000 lagi. Potensi bisa mantul nggak di 3.100? Bisa mantul, tapi mantulnya agak berat menurut saya kalau untuk nutup gap ya. Malah mungkin mantul dikit terus bisa turun lagi ya. Targetnya masih sama, bisa ke 3.000 lagi. Ini kalau ditarik tren dari bawah bisa seperti ini, kita melihat gambarannya ya. Nah, bisa juga dipakai. Ini kan gambarannya di 3.000 nih. Kalau dia koreksi ke area 3.000 sampai 3.040 ini menarik untuk spike buy. Karena dia kelihatannya juga masih konsolidasi di atas ya. Jadi konsolidasi. Yang penting kalau dia jebol 3.000 itu ya udah pertimbangkan stop loss. Beli di harga sekarang bisa nggak? Karena dia membentuk doji. Kondisi seperti ini agak rawan ya. Kalaupun nanti malam harga komoditas batubara ditarik naik hijau, mungkin menguat lebih 3%, paling open gap out, habis itu diguyur. Susah dia untuk naik lebih tinggi. Karena ISG juga agak tertekan ya, jadi belum saatnya. Jadi seperti itu ya, kalau mau main-main pendek dapat 2%, 3% bungkus, dapat 2%, 3% bungkus, udah nggak usah peduli lagi. Apalagi saham-saham yang berkorelasi dengan ISG, kecuali Bapak Ibu tradingnya di saham-saham gorengan lapis 2 ya, yang pergerakannya volatilitas tinggi ya. Kalau mau itu dengan cara scalping. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping Burnet Trader di tanggal 16 Oktober nanti diajarin tuh bagaimana cara screening sahamnya. Bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk saham scalping. Jadi seperti itu ya. Untuk ini lebih ke wait and see aja dulu, tunggu aja di bawah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat tipis 0,25% ke harga 3.930. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia udah all time high yang seperti kemarin saya bilang ya. Potensi false breakout
Jadi kalau Bapak Ibu ada buy on breakout di 4.000 ini, ya udah jualan aja di 4.150, 4.200 itu tuh area udah jualan. Karena kondisi IHSG ya seperti saya bilang tadi, nggak akan kuat, potensi besar tuh ya. Jadi ya lihat nih false kan, kalau ada buy on breakout tetap hot ya udah floating loss kan mungkin 2%, 3%. Tapi nggak masalah juga. Kelihatan ini juga Adro lagi konsolidasi. Nah, dengan kondisi seperti ini besok nawar aja 3.800 lagi. Sepertinya kuat. Itu aja ya. Mantul lagi dia dari 3.800. Kalau bisa mantul 2 sampai 4%, ya udah pertimbangkan TP dulu aja dengan kondisi seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, untuk Adro wait and see dulu. Nawar aja di bawah, siapa tahu besok IHSG lanjut koreksi dulu terus baru ditarik naik kan bisa seperti itu. Untuk IHSG bisa IHSG itu bisa mantul nanti dari 6.900 nih ya. 6.900 nih potensi ada pantulan dikit ya. Technical rebound lah karena kan naik turunnya tuh 100 poin. Jadi ada pantulan di 6.100 nih. Ini mantul, naik sedikit, koreksi lagi. Pokoknya tapi targetnya sepertinya ke 6.800 ya. Tapi ya tetap di dalam penurunan IHSG itu pasti ada mantul-mantulnya, yaitu di kesempatan untuk beli saham buy on weakness, buy on support. Nah, itu kan ada pola-polanya saham yang ada potensi mantul untuk naik sedikit lah. Jadi seperti itu. Untuk IHSG dan Adro ya masih belum, tunggu di bawah aja 3.800-an. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,00% ke harga 1.775. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ADMR kondisi seperti ini jebol juga 1.800. Kelihatannya sih ini potensi kompim jebol ya. Jadi dia bisa ke 1.600. Minggu kemarin dia udah membentuk lower high di 1.950. Dan minggu ini dia kembali membuat lower low. Ya 3 hari berturut-turut lower low, lower low, lower low. Ya itu menurut saya sih udah jelek ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Hilang momentum sudah ADMR. Kalaupun naik terbatasnya paling naik 1% sampai 2%. Mungkin gak dia false breakout dengan kondisi seperti ini. Ya lihat besok lah ya. Kalau dia bisa membuat candle bullish engulfing ya cukup bagus lah bertahan. Tapi bisa jadi hari Kamisnya merah lagi dia. Agak rawan nih, mending hindari dulu lah ya untuk ADMR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup menguat 1,68% ke harga 4.220. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA kondisi seperti ini dia membentuk candle bullish engulfing tapi dengan volume kecil mungkin nggak bisa ada tarikan ya. Tarikannya pun kalau ada tipis saja ya. Mentok paling 2% ke 4.300 itu aja dia turun. Dan berpotensi masih bisa ya. Untuk PTBA tuh turun sampai 4.000. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Untuk PTBA harganya juga tanggung. Dan dia minggu ini juga sudah membentuk lower low di 4.140 dari minggu lalu. Nah jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Kecuali yang susah ya. Kalau mau trading pun pendek aja tuh. Itu pun peluangnya cuma 2% kalaupun naik upside-nya ya. Karena IHSG juga lihat ya di bawah 7.000. Jadi hindarilah untuk PTBA. Kecuali Bapak Ibu untuk simpan mungkin sampai akhir tahun dan awal tahun depan. Ya bisa aja hold aja harga sekarang. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup terkoreksi 0,47% ke harga 41.700. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ITMG double top sepertinya ya 44.000 itu jadi topnya dan neckline-nya jadi 41.000 40.000 ini. Jadi kondisi seperti ini tetap arah ITMG 40.000. Jadi tunggu aja di 40.000, mantul dikit 2% 3% jual ya. Buy on support tunggu di 40.000. Menurut saya itu harga yang cukup bagus untuk best price buy. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 32.200 terkoreksi 0,3%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR sudah di area support 32.000. Mungkin nggak ada pantulan. Ini kelihatannya volume besar ya. Dan ada rejection tuh saat di 32.000. Kita lihat aja jebol nggak. Kalau dia membentuk candle sini seperti ini, candle bullish engulfing cukup bagus. Ada peluang upside-nya itu cuman ya ke 33.200 ini aja lah. Bisa seperti ini trading plan-nya. Stop loss aja kalau dia jebol 32.000. Risknya kecil aja nih. Paling 1,5% stop loss-nya. Target profit juga pendek ya, cuman 3%. Ya udah 1/2 kan ya cukup lah ya. Memang seperti itu. Mau berharap 1/3, 1/2 agak berat.
Tapi lihat nih, ya mungkin nggak ada pantulan. Ya sepertinya bisa ada pantulan nih. Ya naiknya paling 33.000 sampai 33.200 itu untuk UNTR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 390 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Doit kondisi seperti ini 390 juga nggak menarik, belum, nawar aja di bawah lagi ya. Karena kelihatannya dia pun kalau nggak melanjutkan penurunan, konsolidasi range-nya 380 sampai 400. Dan hati-hati ada pola dead cat bond ya. Kalau jebol 380. Jadi sekarang itu support kuat Dow itu 380. Jangan jebol dari itu. Kalau jebol dari itu ya udah tinggalin pola dead cat bond, akan melanjutkan turun lebih dalam, bahkan bisa ke 350 bahkan 320 ya, ke support kuatnya semenjak Juli 2022 340. Jadi seperti itu. Untuk Doit nawar aja dulu ya, dia turun sekitar 3% 4%, yaitu baru spek buy on weakness, buy on support di 380. Mantul dikit 2 sampai 4%, pertimbangkan stop TP. Seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 2,53% ke harga 1.730. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Harum kondisi seperti ini, false breakout, ya udah gagal. Arahnya 1.600. Jadi tunggu di bawah lagi. Indikasinya bisa seperti ini polanya nanti. Nah, lihat pelan-pelan naik turun ke bawah baru seperti ini ya. Pokoknya support kuat 1.600 selanjutnya ya. Ini kan kalau Bapak Ibu ada buy on breakout ya cut dulu aja. Dan harga sekarang ya baru cutnya sekitar ya masih 4%, ya cut dulu aja daripada dibawa sampai 1.600 ya. Jelek juga nih untuk Harum, potensi arah ke bawah dulu ya. Mungkin gak dia retest ini aja terus mantul, ya bisa aja mantul, tapi mantulnya kalau kondisi seperti ini ya mentok 1.800. Konsol di sini mungkin ya 1.700 1.800. Tapi ya kalau jebol 1.700 siap-siap support kuatnya diuji 1.600. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup juga terkoreksi 1,51% ke harga 4.560. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya masih sama gambarannya ya. Ini gambaran saya waktu dulu. Dia itu konsolidasi range-nya 4.400 sampai 4.800. Ini dia turun lagi ya, tunggu lagi di 4.400. Tinggal kalau dia tutup di bawah 4.400 pertimbangkan stop loss dulu. Ya udah gagal. Berarti ada indikasi pola dead cat bonds ya, melanjutkan penurunan. Targetnya ya 4.000 kalau sampai jebol 4.400. Jadi kalau mau beli berminat BSSR, tunggu aja di 4.400 sampai 4.450 itu area spek buy. Cut loss-nya paling 2% ya. Turun dari 4.000 1% atau 2% ya udah cut dulu. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup terkoreksi 1,45% ke harga 4.060. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABMM juga mungkin nggak mantul dari 4.000 kondisi seperti ini. Karena dia koreksi paling kecil ya bisa ya. Tapi ya mantulnya paling ya 4.200. Support kuatnya di mana? Neckline 3.800 itu dijaga harus. Dan kalaupun dia mantul paling ini range-nya 4.000 ke 4.200 itu lumayan lah ya, 4%-an, 5% bisa seperti ini target plot. Tapi belinya di 4.000 atau 4.025 ya, seperti ini bisa nih. Targetnya 5%, stop loss-nya ya tutup di bawah 4.000, stop loss dulu sekitar 2% sampai 2,5%. Jangan mau dibawa sampai 3.600 sampai 3.800. Mending cut loss sekitar 2% sampai 2,5%, nanti buyback di bawah daripada Bapak Ibu sampai 6% kan loss-nya. Kalaupun cut loss jebol support kuat 8%, mending 2,5%. Habis itu beli di bawah lagi, cut loss 2,5% jadi 5%. Jadi ya daripada cut loss-nya tadi 8% kan, 8% mending cut loss-nya cuma 5%, selamat 3%. Nah, seperti itu. Cara cut loss dulu, nanti buyback di bawah kalau berminat ya, atau pakai strategi lain approach itu ya silahkan atur masing-masing aja ya. Jadi seperti itu untuk ABMM. Besok bisa koreksi dulu, uji 4.000 supportnya. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup di harga 620 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk KKGI ini selalu bertahan di support 600 ya, memang harus dijaga. Cuman dia minggu ini sudah membentuk lower low dan higher low dari minggu lalu. Dan kondisi seperti ini ya kalau mau bagus harus bertahan ya di 600 ya, seperti yang kemarin analisa sebelum-sebelumnya
beli KGGI itu di 610, 605, 600. Pokoknya stop loss kalau dia tutup di bawah 600 seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk KGGI. MACD-nya sudah membentuk dead cross, berkat di bawah 0 juga terbentuk. Tapi ini doji ya, semoga aja nggak candle merah. Kalau besok candle merah itu jelek, apalagi tutupannya di bawah 600. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, siapa tahu besok candle merah ke 600, Bapak Ibu nekat buy on support, buy on weakness. Pokoknya dia tutup di bawah 610, di bawah 600 ya stop loss sekitar 2% mungkin sampai 2,5%. Udah gagal kalau dia sampai jebol tutup di bawah 600 untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.